Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan berjumpa kembali dengan pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Bab pertama, pada semester ganjil ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah suatu keadaan ketika suatu bangsa atau negara mengalami perpecahan. Ada 3 macam keterkaitan konflik dan pergolakan. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, kepentingan. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Selanjutnya, kita mempelajari tentang ideologi. Apakah ideologi itu? Ideologi bisa dikatakan sebagai suatu pemikiran. Ideologi bisa dikatakan suatu sistem. Ideologi adalah politik. Dan ideologi juga bisa dikatakan ide. Secara umum, ideologi adalah pemikiran abstrak yang tak hanya membuat dan merumus ide, yang digunakan untuk mengatur publik dan politik sehingga membentuk konsep kenegaraan. Selanjutnya kita akan membahas konflik dan pergolakan. Yang pertama berhubungan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan yang berhubungan dengan ideologi yang pertama adanya pemberontakan PKI. Dilakukan oleh beberapa kelompok dengan mengusung ideologi komunis. Pemberontakan PKI terjadi di Madiun, tepatnya pada tahun 1948. Pemberontakan ini ditandai dengan pemproklamasian Negara Republik Soviet atau Negara Republik Soviet Indonesia. Hal ini didasari atau dilatar belakangi oleh kesepakatan Renville yang dipercayai terlalu menguntungkan pihak Belanda. Musso adalah orang di balik pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun dapat digagalkan setelah terbunuhnya Musso dan larinya Samaun dan Darsono ke Rusia. Pemberontakan PKI tersebut dapat digagalkan dengan cara pemerintah mengajak rakyat untuk melakukan agresi militer pertama dan pemberedelan hal-hal yang berbau komunis. Selanjutnya kita mengenal pemberontakan G30 SPKI. 30 September, tepatnya pukul 3 pagi, PKI berhasil membunuh 7 perwira Indonesia. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh tekad PKI yang ingin mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis Marxis. Ketujuh perwira Indonesia yang gugur tersebut, yang pertama Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Yang kedua Maijen TNI R. Suprapto. Ketiga Maijen TNI MT Haryono. Keempat Maijen TNI Siswondo Parman. Kelima Brigjen TNI DI Panjaitan. 6 Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang terakhir ketujuh adalah perwira TNI Letu Pierre Tandean, di mana beliau merupakan ajudan dari A.H. Nasution. Pemberontakan PKI ini dipimpin oleh DN Aidit. Setelah diadakan misi penumpasan, ditetapkan bahwa PKI adalah partai terlarang dan tidak boleh lagi ada di Indonesia. Penumpasan pemberontakan PKI, ada beberapa cara penumpasan pergolakan. Yang pertama, merebut media massa komunikasi seperti Studio RRI dan Telkom yang dipimpin oleh Sarwo Ediwi. Yang kedua, gerakan sapu bersih oknum yang tergabung ataupun terlibat dengan partai PKI. Yang ketiga, menyadarkan kelompok-kelompok yang dimanfaatkan oleh PKI. Pemberontakan selanjutnya kita mengenal adanya pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII yang pertama terjadi di Jawa Barat, 14 Agustus 1947. Terjadi karena didasari oleh ketidaksetujuan atas perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia. Kelompok ini juga sempat memproklamasikan negara Indonesia sebagai Darul Islam atau disingkat dengan DI. Pemimpin pemberontakan ini adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo.
Cara penumpasan pergolakan ini dengan cara mengajak ribuan tenaga rakyat untuk mempersempit ruang gerak kelompok tersebut. Dan seringkali taktik ini disebut dengan operasi pagar besi. Pada 4 Juni 1962, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Beber. Pemberontakan DI-TII selanjutnya terjadi di Jawa Tengah tahun 1949. Pemberontakan ini didasari oleh tekad untuk penggabungan laskar-laskar untuk terdaftar dan masuk TNI. Hal ini terjadi ketika agresi militer Belanda II. Setelah banyaknya anggota yang kabur dan melarikan diri, mereka bahkan menyatakan bagian dari DI-TII. Penumpasan DI-TII di Jawa Tengah pada tahun 1954 dilakukanlah Operasi Guntur. Caranya dengan membuat pasukan yang disebut Banteng Riders. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fatah. Pemberontakan DI-TII juga terjadi di Sulawesi Selatan. Berambisi untuk menjadi pimpinan APRIS dan menuntut komando gerilya dimasukkan ke dalam APRIS. Penyergapan oleh anggota TNI membuat Kahar Muzakar tertembak, di mana Kahar Muzakar ini merupakan pemimpin pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI-TII selanjutnya juga terjadi di Aceh, 20 September 1953. Status Aceh pada waktu itu yang diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Akhirnya membuat Tengku Daud Bereh menyusun kekuatan dan mengaku dirinya bagian dari DI-TII. Pemberontakan DI-TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DI-TII yang terjadi di Kalimantan Selatan pada bulan Oktober 1950 dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan menggunakan kelompok yang tertindas dan mengakui dirinya sebagai DI-TII. Ibnu Hajar dihukum mati karena melakukan penyerangan terhadap pos-pos tentara beserta kelompoknya. Demikian materi tentang pemberontakan yang berhubungan dengan ideologi karena adanya disintegrasi bangsa. Kita akan berjumpa dengan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.